Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang soal latihan yang ada pada halaman 25. Latihan-latihan ini telah teman-teman kerjakan pada pembelajaran sebelumnya. Maka silakan disimak baik-baik penjelasan jawaban-jawaban yang benar dalam latihan tersebut. Silakan siapkan pulpennya untuk menandai jawaban-jawaban yang benar dalam latihan ini. Soal yang pertama, Ummi tatbakhu fi. Ummi, ibuku, tatbakhu memasak, fi, di, titik-titik. Alif, ghurfatun naum, kamar tidur. Ba, ghurfatul julus, ruang tamu. Jim, matbakhun, dapur. Dal, hadiqatun, taman. Maka jawaban yang benar adalah Jim. Ummi tatbakhu fi matbakhin. Ibuku memasak di matbakhun, di dapur. Nomor yang kedua, Abi yaskiyal ajhar fi. Abi, bapakku, yaskiya, menyiram, al-ajhar, bunga, fi, di, titik-titik. Alif, ghurfatun naum, kamar tidur atau ruang tidur. Ba, ghurfatun, ruang atau kamar. Jim, matbakhun, dapur. Dal, hadiqatun. Jawaban yang benar, bapakku menyiram bunga di titik-titik. Dal. Jawaban yang benar adalah dal, hadiqatun, taman. Bapakku menyiram bunga di taman. Nomor yang ketiga, Ahmad yaktasilu fi. Ahmad mandi di. Alif, ghurfatun, kamar. Hammamun, kamar mandi. Jim, matbakhun, dapur. Dal, hadiqatun, taman. Jawaban yang benar adalah ba, hammamun, kamar mandi. Ahmad yaktasilu fil hammami. Ahmad mandi di kamar mandi. Nomor 4, akhi yanamu fi. Saudaraku tidur fi, di. Jawaban yang benar adalah betul sekali. Alif, ghurfatun naum, kamar tidur. Akhi yanamu fi ghurfatin naum. Akhi yanamu fi ghurfatin naum. Saudaraku laki-laki tidur di kamar tidur. Kalau matbakhun artinya dapur, hadiqatun, taman, dan hammamun, kamar mandi. Yang lainnya tidak tepat ya. Yang tepat adalah ghurfatun naum. Oke, lanjut nomor 5. Jaddun yaqra'u fi. Kakek yaqra'u, membaca, fi, di titik-titik. Jawaban yang benar adalah alif, yaitu ghurfatul mudzakarah, yang berarti ruang belajar.
Jaddun yaqra'u fi ghurfatil mudzakarah. Kakek membaca di ruang belajar. Kalau ba, hammamun artinya kamar mandi tidak tepat. Matbahun dapur tidak tepat. Kemudian hadiqatun taman juga tidak tepat. Yang benar adalah alif. Ghurfatul mudzakarah. Ruang belajar. Nomor 6. Abi yastakbilul duyuf fi. Abi menerima atau bertemu dengan tamu fi di. Jawaban yang benar adalah di mana biasanya bertemu dengan tamu. Yang benar adalah ba, ghurfatil julus. Ruang tamu. Jadi kita menyambut tamu itu di mana? Di ruang tamu. Tidak mungkin di ghurfatun naum, yaitu kamar tidur, atau di dapur matbahun, atau di hadiqatun taman. Jadi yang paling tepat adalah ghurfatul julus, yaitu ruang tamu. 7. Abi yaskia nabatat fi. Bapakku menyiram tanaman fi di. Jawaban yang benar adalah hadiqatun, taman. Bapakku yaskian nabatat menyiram tanaman fi hadiqatin, di taman. Maka jawaban yang benar adalah dal ya. Nomor yang ke-8, Ahmad yaghsilul malabis. Ahmad yaghsilul malabis fi. Ahmad yaghsilu mencuci, al malabis pakaian, fi di. Jawaban yang benar adalah ba, salatun. Salatun. Ahmad yaghsilul malabisa fi magsalatin. Ahmad mencuci pakaian di tempat menyuci, tempat untuk menyuci, atau di mesin cuci ya. Kemudian nomor yang ke-9, akhi yukarrirud darsa fi. Saudaraku yukarriru mengulang ad-darsa pembelajaran. Akhi saudaraku yukarriru mengulang ad-darsa pelajaran fi di. Biasanya di mana kalau kita untuk mengulang pelajaran atau belajar? Ya, jawaban yang benar adalah alif, ghurfatul mudzakarah, di ruang belajar. Tidak mungkin kita belajar di hammam, kamar mandi, atau di matbakh, dapur, atau di hadiqatun, taman. Yang paling tepat adalah di ruang belajar, yaitu apa? Ghurfatul mudzakarah. Kemudian nomor 10. Jaddun ya'kulu fi. Kakek makan di. Nah, di mana tempat makan? Jawaban yang benar adalah ba, ghurfatul akli. Ya, ghurfatul akli. Jaddun ya'kulu fi ghurfatil akli. Kakek makan di ruang makan. Ya. Itu ya, yang paling tepat itu adalah ruang makan. Baik, kita lanjutkan pada nomor berikutnya. Tetap perhatikan dengan baik. Nomor yang ke-11, ukhti tanamu fi. Nah, ukhti saudariku, tanamu tidur, fi di. Maka jawaban yang benar adalah di mana tempat kita tidur, adik-adik? Ya, tempat kita tidur di ghurfatun naum, di ruang tidur. Berarti jawaban yang benar adalah alif. Kalau yang B, ghurfatul julus, ruang tamu, kurang tepat. Begitupun di matbakh, dapur. Tidak mungkin kita tidur di dapur ya. Apalagi di hadiqah, di taman.
Maka yang benar adalah ghurfatun naum. Ukhti, saudariku, tanamu, tidur fi ghurfatin naum. Tidur di kamar tidur. Nomor 12. Abi titik-titik al-azhar fil hadiqah. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh Abi ini ya? Abi titik-titik al-azhar bunga fil hadiqah di taman. Maka jawaban yang benar adalah alif yaskia, menyiram. Abi yaskia menyiram al-azhar bunga, menyiram bunga fil hadiqah di taman. Kalau yang B itu artinya yatbahu memasak. Abi yatbahul ajhar memasak bunga. Tidak tepat. Atau abi yanamu al-azhar. Abi tidur bunga. Tidak tepat juga. Atau yang dal. Abi yaqra'u. Abi membaca bunga. Tidak tepat juga. Maka yang paling tepat adalah abi yaskia. Abi menyiram. Apa yang disiram? Al-azhar bunga. Di mana? Fil hadiqah di taman. Seperti itu ya. Harus diketahui konteksnya seperti apa. Nomor 13. Ahmad titik-titik fil hammam di kamar mandi. Nah, apa yang dilakukan oleh Ahmad ya? Apa biasanya di kamar mandi? Coba kita perhatikan di sini ya. Ada pilihan alif taktasilu. Taktasilu artinya mandi. Kemudian B, tobakho, ini memasak ya. Kemudian jim, yaktasilu, mandi juga. Artinya sama dengan yang alif, mandi. Kemudian yang dal, qoro'a, membaca. Oke, coba kita eliminasi ya, satu persatu. Mulai dari yang ba, tobakho. Ahmad tobakho. Ahmad memasak di kamar mandi. Tidak tepat, kita buang ya. Yang ba kita buang. Kemudian yang dal, qoro'a. Ahmad qoro'a fil hammam. Ahmad membaca di kamar mandi, juga tidak tepat. Kita buang ya. Tinggal taktasilu dan yaktasilu. Tinggal pilihan alif dan pilihan jim pada nomor 13 ini. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah walaupun alif dan jim ini memiliki makna yang sama, yaitu mandi, taktasilu artinya mandi, yaktasilu artinya juga mandi. Apa perbedaannya? Perbedaannya itu terdapat pada awalan kata. Ya, hurufnya berbeda. Kalau alif diawali oleh huruf ta, kalau jim diawali oleh huruf ya. Apa perbedaannya? Apa perbedaan penggunaannya? Nah, kalau yang alif itu, adik-adik sekalian, taktasilu yang diawali oleh huruf ta, itu khusus digunakan untuk jenis perempuan. Kemudian, untuk yang jim, yaktasilu diawali oleh huruf ya, maka dia khusus digunakan untuk jenis apa? Jenis laki-laki. Itu perbedaannya ya, walaupun artinya sama. Ahmad adalah seorang laki-laki. Kalau seorang laki-laki berarti mana yang digunakan? Iya, pintar. Yang digunakan adalah jim, yaktasilu. Ahmad yaktasilu fil hammam. Ahmad mandi di kamar mandi. Ingat, gitu ya. Kalau ta untuk yang perempuan, kalau ya yang diawali oleh ya, yaktasilu, maka harus digunakan untuk yang laki-laki. Berarti jawaban yang benar adalah jim, yaktasilu. Ingat ya, perbedaan antara awalan huruf ta dan huruf ya. Baik, kita lanjutkan pada nomor 14.
Akhi, saudaraku, titik-titik, fi ghurfatil naum. Saudaraku, titik-titik, fi ghurfatin naum. Di kamar tidur. Nah, apa yang dilakukan di kamar tidur? Pilihannya ada yanamu. Yanamu artinya tidur. Yaqra'u artinya membaca. Tanamu artinya juga tidur. Qara'a artinya membaca. Nah, coba kita perhatikan lagi sama dengan nomor 13. Nah, coba kita pilih yang pertama dari yaqra'u. Akhi yaqra'u fi ghurfatin naum. Saudaraku membaca di kamar tidur. Kurang tepat ya, kurang tepat. Kemudian qara'a juga membaca juga tidak tepat. Membaca di ruang tidur. Kurang jelas kalimatnya. Maka tertinggal pilihan alif dan jim. Yanamu dan tanamu. Yanamu dan tanamu. Artinya sama-sama tidur. Sama-sama tidur artinya. Yanamu artinya tidur. Tanamu artinya tidur. Perbedaannya pada awalannya. Yaitu awalan ya dan awalan ta. Yanamu, tanamu. Nah, beda ya. Bagaimana cara memilihnya? Perhatikan pada soal. Di soal itu yang ditanyakan adalah akhi. Akhi itu artinya saudara laki-laki. Saudaraku laki-laki. Ingat kalau laki-laki apa yang diawali hurufnya? Yang diawali oleh huruf ya. Berarti akhi, betul sekali. Akhi ya namu. Ya namu. Saudaraku tidur figur fatin naum di ruang tidur. Begitu ya teman-teman untuk membedakannya. Nomor 15. Jaddun, kakek titik-titik fi fatil mudzakarah. Di ruang belajar. Apa yang dilakukan oleh kakek di ruang belajar? Yang dilakukan adalah pilihan yang pertama yaqra'u membaca. Pilihan yang ba, qira'a juga membaca. Jim, ghasala. Ya, ghasala itu artinya apa? Mencuci. Ya, yaghsilu juga mencuci. Nah, kira-kira apa yang dilakukan di dalam ruang belajar? Apakah mencuci? Maka tidak. Kita buang ghasalanya. Sama yaghsilu ya, kita buang sama-sama. Huruf jim dan dal kita buang. Tinggal yaqra'u dan qara'a. Yaqra'u dan qara'a. Maka jawaban yang paling benar terdapat pada alif. Jaddun yaqra'u fi ghurfatil mudzakarah. Kakek sedang membaca di ruang belajar. Kalau yang ba itu adalah fi'il madhi atau yang sudah dikerjakan. Kata kerja yang sudah lampau, yang sudah dikerjakan. Karena kita fokusnya pada fi'il madhi, pada fi'il mudhari, ya, fi'il yang sedang dilakukan, maka pilihan yang paling tepat adalah yaqra'u. Ya. Kakek sedang membaca di ghurfatil mudzakarah, di ruang belajar. Oke. Nomor 16. Jaddatun tagsilu. Jaddatun tagsilu. Batuk nih. Jaddatun tagsilu titik-titik fi matbakhin. Fi matbakhin. Nenek tagsilu mencuci titik-titik fil matbakhun. Tulisannya matbakhun. Seharusnya matbakhin ya. Tidak apa-apa. Fi matbakhin. Di dapur. Apa yang dicuci oleh nenek di dapur?
Apakah kitab, buku? Apakah sohnun, piring? Apakah khizanatun, lemari? Atau hadikotun, taman? Yang paling tepat adalah sohnun, piring. Jaddatun tagsilu, nenek mencuci sohnun, piring. Fi matbakhin, di dapur. Tidak mungkin nenek mencuci buku atau nenek mencuci taman, apalagi mencuci lemari di dapur. Yang tepat adalah mencuci piring di dapur. Selanjutnya nomor 17. Jadi kakekku titik-titik fi ghurfatin nau. Kakekku di ruang tidur. Nah, apa yang dilakukan di ruang tidur oleh kakek ini ya? Yang dilakukan adalah pasti ya tidur. Oke, coba kita cari mana yang bahasa Arabnya tidur. Bahasa Arabnya tidur adalah yanamu dan tanamu. Kalau yakra'u dan yaktakra'u dan yakra'u itu berarti membaca, kita buang ya. Tinggal yanamu dan tanamu. Ingat, jadi adalah kakek. Kakek adalah seorang laki-laki ya. Maka apa yang diawali hurufnya? Huruf yang diawali adalah huruf ya. Maka jawaban yang benar adalah yanamu. Jadi yanamu fi ghurfatin naum. Kakekku sedang tidur di kamar tidur. Nomor yang ke-18. Abi, bapakku, titik-titik nabatatun fil hadiqah. Bapakku tanaman di taman. Nah, apa yang dilakukan oleh bapakku di taman? Ya, terhadap tanaman ini ya, terhadap nabatat. Oke, gosala, mandi. Tobakho, masak. Matbakh, dapur. Yaskia, menyiram. Nah, maka yang paling tepat dari arti-arti tersebut adalah yaskia abi yaskia nabatatun fil hadiqati. Bapakku menyiram tanaman di taman. Menyiram tanaman di taman. Tidak mungkin abi matbakh, abi dapur. Nah, tidak mungkin. Abi gosala nabatat, abi mandi tanaman. Nah, tidak juga. Abi memasak tanaman, tidak tepat. Maka yang paling tepat adalah yaskia, yaitu menyiram. Bapakku menyiram tanaman di taman. Nomor yang ke-19. Ahmad titik-titik al-malabisa fil maghsalati. Ahmad titik-titik pakaian di tempat cucian atau mesin cuci ya. Apa yang dilakukan oleh Ahmad? Pakaian pada pakaian di tempat cuci berarti dia sedang apa? Sedang mencuci. Apa bahasa Arabnya mencuci? Yaitu betul sekali. Yang tepat adalah yaghsilu. Ahmad yaghsilul malabisa fi maghsalati. Ahmad sedang mencuci pakaian di tempat cuci atau mesin cuci. Tidak mungkin Ahmad menyiram pakaian, yaski, menyiram, atau apa ini? Matbah mungkin maksudnya ya. Hotobah, matbah maksudnya dapur ya. Tidak mungkin. Yang paling tepat adalah yaghsilu, mencuci pakaian. Nomor yang ke-20, akhi saudaraku titik-titik ad-darsa, pelajaran fi ghurfatil mudzakarah, di ruang belajar. Nah, berarti apa yang dilakukan oleh saudaraku di ruang belajar? Jawaban yang tepat adalah yukarriru, mengulang ad-darsa. Yukarriru darsa, mengulang pelajaran. Kenapa tidak tanamu itu artinya tidur, tidak tepat ya. Akhi tidur pelajaran, tidak tepat. Akhi yanamu ad-darsa. Akhi yaghsilu ad-darsa. Saudaraku mencuci pelajaran, tidak tepat. Yang paling tepat adalah yukarriru, mengulang pelajaran, belajar kembali. Itu maksudnya. Fi
ghurfatil mudzakarah, di ruang belajar. Gitu ya. Itu untuk soal yang pilihan ganda. Baik, selanjutnya pada bagian yang kedua adalah terjemahan kosakata. Yang pertama, yakunusu berarti betul sekali. Dia sedang menyapu. Yakui artinya dia sedang menyetrika. Yaksilu artinya dia sedang cuci. Yaskia artinya dia sedang menyiram. Yaqra'u artinya dia sedang membaca. Utlah artinya libur. Ya'malu artinya mengerjakan atau melakukan. Yatbakhu artinya memasak. Ghurfatun naum artinya ruang tidur atau kamar tidur. Ghurfatul julus artinya ruang tamu. Kemudian berikutnya, pada bagian yang ketiga, susunan kata menjadi kalimat yang sempurna. Maka yang benar nomor 1 adalah Ali yakunusu ghurfatul julus. Ali menyapu ruang tamu. Ali yakunusu ghurfatul julus. Nomor 2, Fatimah taknusu ghurfatul julus. Fatimah taknusu ghurfatul julus. Fatimah sedang menyapu ghurfatul julus, ruang tamu. Ingat ya, di sana ada perbedaan yaknusu dan taknusu. Kalau laki-laki Ali tadi nomor 1 menggunakan ya, yaknusu. Kemudian yang nomor 2, Fatimah menggunakan kata taknusu, huruf ta di awal karena perempuan ya. Perbedaannya di situ. Kemudian yang nomor 3, Ahmad yaghsilul malabisa. Ahmad mencuci pakaian. Ahmad mencuci pakaian. Ahmad yaghsilul malabis. Nomor 4, Latifah takwil malabis. Latifah takwil malabis. Latifah sedang menyetrika pakaian. Yang terakhir nomor 5, Ahmad al-jaddu kakek. Al-jaddu kakek yaqra'ul Qur'an sedang membaca Al-Qur'an. Al-jaddu yaqra'ul Qur'an, kakek sedang membaca Al-Qur'an. Baik teman-teman, itulah penjelasan tentang soal-soal yang ada pada halaman 25 sampai halaman 27. Silakan teman-teman membaca kembali dan membuka kembali kosakata yang belum dikuasai atau yang belum dihafal. Baik, itulah pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.